Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini, hari Minggu, tanggal 24 April tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Fidelis dari Sigmaringen Martir. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santo Fidelis ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Fidelis lahir di Sigmaringen, Jerman pada tahun 1577. Semasa mudanya, ia suka bergaul dan mengunjungi orang-orang sakit dan miskin. Ia rajin berdoa, sering berlutut di depan altar hingga berjam-jam lamanya. Sesudah menamatkan studinya pada tingkat menengah, ia melanjutkan di Universitas Freiburg. Disinilah ia memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum gereja dan sipil. Semenjak itu, ia mulai berkarya di bidang hukum. Pembelaannya terhadap kaum miskin dan budi bahasanya yang ramah terhadap lawan-lawannya menyebabkan dia terkenal dan dicintai banyak orang. Tetapi rencana Tuhan terhadap diri Fidelis ternyata lain. Fidelis meninggalkan karyanya sebagai ahli hukum dan masuk biara imam-imam Kapustin. Di sana ia menjalankan cara hidup yang keras dan doa yang mendalam. Sebelum mengucapkan kaulnya, ia menulis dalam wasiat antara lain, "Aku mempersembahkan jiwaku dan ragaku selaku kurban yang hidup untuk selama-lamanya, guna mengabdi Allah yang Maha Mulia, Santa Perawan Maria yang tak bercela, dan Santo Fransiskus." Sesungguhnya, dalam biaranya Fidelis hidup dengan penuh pengabdian dan penyerahan kepada Tuhan. Kesenangan-kesenangan duniawi tidak diindahkannya. Semangatnya untuk bermati raga sangat besar, sehingga peraturan-peraturan biara yang sungguh sangat berat tidaklah dianggapnya beban. Kerinduannya adalah menjadi martir Kristus. Karena itu, ia selangkali waktu diutus ke Swiss oleh Kongregasi Penyebaran Iman yang baru saja berdiri. Di Swiss, Fidelis menghadapi banyak tantangan dari kaum Calvinis dalam pelayanannya kepada orang-orang Kristen yang tersesat dan masuk Calvinis. Calvinis mencoba membunuhnya, tetapi tidak berhasil karena tembakan meleset. Kesempatan yang baik tiba ketika para Calvinis itu menghadangnya di jalan. Ia dipaksa untuk menyangkal iman Katolik, tetapi dengan perkasa ia menjawab, "Aku datang ke sini untuk memberikan terang kepadamu, dan bukan untuk menerima kesesatanmu. Aku tidak takut mati, dan sekali-kali aku tidak akan menyangkal iman Katolik yang telah berabad-abad usianya." Karena jawaban ini, ia disergap dan dibunuh pada tahun 1622. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Fidelis yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga kita yang selalu merindukan mengikuti pestanya Santo dan Santa, begitupun juga orang-orang kudus lainnya setiap hari, kita semakin diberkati, iman kita semakin dipertebal. Di mana rangkuman dalam cerita ini, perjalanan Santo Fidelis semasa hidupnya, dia meninggalkan kehidupan duniawi demi memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh itu adalah suatu perjalanan yang sangat berat kalau bagi kita yang tidak mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus.
di mana Santo Fidelis ini juga bertekad untuk menjadi martir demi membuktikan cinta kasihnya kepada Tuhan, dan juga dia mempertahankan iman Katoliknya bagi dirinya dan membuktikan bagi semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Jadi pergunakanlah hidup kita ini hanya untuk berbuat baik dan berbelas kasih kepada semua sesama ciptaan Allah. Begitulah seharusnya yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu berbuat kasih, selalu memaafkan. Begitupun juga kita yang saat ini memerlukan atau berdoa kepada Tuhan, di mana doa kita ini belum juga terkabul, tetaplah yakin, berharap dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dan juga tidak terlalu cepat, tetapi tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita berpisah, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memohon berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.